Gunung Merapi selalu dikaitkan dengan Mbah Petruk. Tokoh punakawan ini digambarkan berwajah lucu, berhidung panjang, dan bersuara aneh. Namun di balik wujudnya, ia dipercaya sebagai penjaga alam. Masyarakat Jawa menganggap Mbah Petruk bukan sekedar tokoh dalam lakon wayang. Ia hidup di dunia gaib, menetap di lereng Merapi, menjaga keseimbangan gunung. Setiap kali hendak meletus, selalu ada kisah tentang tanda-tanda gaib. Orang desa bercerita mereka bermimpi bertemu Petruk. Ada pula yang mendengar pesan samar lewat wangsit. Bagi masyarakat, letusan Merapi bukan hanya fenomena alam. Itu adalah bagian dari siklus yang dijaga oleh Mbah Petruk. Sosok Petruk dianggap sebagai mediator antara manusia dan alam. Karena itu ada erupsi. Masyarakat tidak hanya menyelamatkan diri, tetapi juga melakukan ritual untuk menghormatinya. Ritual labuhan, sesaji, dan doa menjadi bagian dari tradisi di kaki Merapi. Gunung Lawu menyimpan cerita lain. Di sana dipercaya bersemayam Sunan Lawu. Nama lain dari tokoh ini adalah Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Konon, setelah keruntuhan kerajaannya, ia memilih moksa di puncak Lawu. Moksa berarti meninggalkan dunia fana tanpa meninggalkan jasad. Sejak saat itu, ia dipercaya menjaga Gunung Lawu beserta sekitarnya. Banyak pendaki mengaku mengalami kejadian aneh di jalur pendakian. Ada yang tiba-tiba mendengar suara gamelan, ada pula yang mendengar langkah prajurit berbaris. Cerita tentang pasar Dieng juga populer. Pasar gaib ini disebut ramai dengan pedagang dan pembeli, seolah sedang berada di pasar sungguhan. Lawu juga dikenal angker karena banyak orang yang hilang tanpa jejak. Warga percaya mereka yang hilang tersesat di alam gaib. Namun di sisi lain, Lawu juga dianggap sakral. Banyak orang datang bukan hanya untuk mendaki, tapi juga untuk berziarah dan mencari berkah. Laut Selatan memiliki sosok paling terkenal di dunia mitologi Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul. Ia digambarkan sebagai ratu gaib yang cantik jelita. Namun kecantikannya sering disertai aura menakutkan. Kisahnya sangat erat dengan Kesultanan Mataram. Raja-raja Jawa dipercaya memiliki hubungan spiritual dengan sang ratu. Hubungan ini bukan sekedar legenda, tapi bagian dari tradisi kerajaan. Bahkan dalam cerita populer, Nyi Roro Kidul disebut sering datang dalam mimpi raja. Banyak orang Jawa masih memegang larangan mengenakan pakaian hijau ketika berada di pantai selatan. Warna hijau dipercaya sebagai warna kesukaan sang ratu. Jika ada orang yang nekat, konon ia bisa terseret ombak dan hilang dibawa ke istana gaib Nyi Roro Kidul. Cerita tentang pernikahan gaib antara raja dan sang ratu juga diyakini sebagai simbol keselarasan antara manusia, daratan, dan juga lautan. Nyi Roro Kidul bukan hanya mitos menakutkan, tapi juga simbol kekuasaan laut yang misterius dan tak terkendali. Gunung Sumbing dijaga oleh Kiai Roro Angin. Sosok ini dipercaya mampu memberi tanda bahaya. Ketika bencana alam akan terjadi, masyarakat sekitar percaya ada pertanda gaib. Ada yang bermimpi lewat angin besar. Ada pula yang melihat penampakan kabut tebal yang berbeda dari biasanya. Ritual adat sering dilakukan untuk menghormati Kiai Roro Angin. Bentuknya bisa berupa sesaji makanan, doa bersama, atau upacara adat. Penduduk desa yakin dengan menghormati penunggu gunung, mereka akan terhindar dari mara bahaya. Gunung Sumbing juga dikenal dengan cerita pendaki yang hilang arah. Banyak yang percaya itu adalah bentuk ujian dari Kiai Roro Angin untuk menguji kesopanan manusia ketika berada di wilayahnya. Gunung Sindoro punya penunggu bernama Kiai Asmarodono. Nama ini dihubungkan dengan kisah asmara dan cinta. Namun dalam tradisi setempat, Kiai Asmarodono lebih dikenal sebagai sosok penjaga keselamatan. Pendaki biasanya memberi penghormatan kecil, bisa dengan mengucap salam, bisa juga dengan doa. Ada yang menaruh bunga atau rokok di jalur pendakian sebagai bentuk penghormatan. Hal ini dianggap etika, tidak hanya untuk menghormati penunggu gunung, tetapi juga sebagai pengingat agar pendaki tidak sombong dan tetap rendah hati. Cerita mistis tentang Sindoro banyak muncul, mulai dari penampakan bayangan besar di puncak, hingga suara orang tertawa di tengah hutan. Gunung Tidar di Magelang sering disebut sebagai pakunya tanah Jawa. Kepercayaan ini datang dari keyakinan bahwa Gunung Tidar adalah pusat keseimbangan tanah Jawa. Danyang yang menjaga gunung ini adalah Kiai Semar.
Sosok Semar adalah tokoh punakawan yang sangat dihormati. Dalam dunia pewayangan, Semar digambarkan sebagai pelayan para kesatria. Namun dalam kepercayaan Jawa, Semar dianggap sebagai titisan dewa yang merendah sebagai manusia. Ia adalah simbol kebijaksanaan. Dengan keberadaan Kiai Semar di Gunung Tidar, masyarakat percaya Jawa tetap kokoh. Banyak peziarah datang ke Gunung Tidar untuk berdoa. Ada juga tradisi militer yang menjadikan Gunung Tidar sebagai lokasi penting karena dianggap sebagai pusat spiritual. Gunung Slamet adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah. Namanya sendiri berarti selamat. Masyarakat percaya gunung ini dijaga oleh sosok gaib bernama Kiai Slamet. Pendaki sering melakukan doa sebelum mendaki gunung ini. Banyak cerita muncul tentang pendaki yang mengalami keanehan. Ada yang merasa jalannya berputar di tempat yang sama, padahal sudah berjalan lama. Ada juga yang merasa melihat rombongan orang mendaki, namun tiba-tiba rombongan itu menghilang. Kepercayaan lokal mengatakan itu adalah bentuk penjagaan Kiai Selamet. Jika pendaki sombong, ia bisa dipermainkan oleh alam gaib. Namun jika ia sopan, ia akan selamat. Gunung Slamet sering dianggap sakral dan angker sekaligus. Orang Jawa Tengah memandang gunung ini dengan penuh rasa hormat. Gunung Ciremai di Jawa Barat dijaga oleh Buyut Grandong. Ia disebut sebagai bekas prajurit sakti yang moksa di gunung itu. Banyak cerita mistis beredar, pendaki kadang mendengar suara gamelan. Ada pula yang merasa seperti dipanggil namanya dari kejauhan. Beberapa pendaki bahkan mengaku melihat sosok tinggi besar dengan pakaian prajurit. Buyut Grandong dipercaya menjaga wilayah gunung agar tetap sakral. Ritual adat sering dilakukan di kaki gunung. Sesaji diletakkan di tempat tertentu sebagai bentuk penghormatan. Bagi masyarakat sekitar, Buyut Grandong adalah simbol kekuatan spiritual Ciremai. Gunung Arjuna punya legenda tentang Empu Semar dan Dewi Gili Suci. Kisah Dewi Gili Suci sangat terkenal dalam dunia pewayangan. Ia dikenal sebagai putri yang suci dan bijaksana. Dalam legenda, ia sering dikaitkan dengan pendaki gunung. Banyak cerita tentang pendaki yang bermimpi bertemu seorang wanita cantik di puncak. Ada pula yang mengaku melihat sosok perempuan berpakaian putih. Sosok ini diyakini sebagai Dewi Gili Suci. Gunung Arjuna juga dianggap tempat bertapa bagi banyak tokoh spiritual Jawa. Hingga kini, banyak orang datang bukan untuk mendaki semata, tapi juga untuk bersemedi. Hutan Alas Purwo di Banyuwangi dikenal sebagai hutan paling angker di Jawa. Nama Alas Purwo berarti hutan pertama. Kepercayaan lokal mengatakan hutan ini adalah tempat berkumpulnya roh halus. Banyak orang hilang di dalamnya tanpa jejak. Masyarakat percaya ada danyang yang menjaga hutan. Tidak semua orang bisa masuk sembarangan. Orang yang masuk dengan niat buruk bisa tersesat. Alas Purwo juga dikenal sebagai pusat kerajaan gaib. Banyak paranormal percaya raja-raja jin berkumpul di sini. Setiap malam tertentu, hutan ini diyakini ramai oleh makhluk halus. Suasana sunyi dan rapatnya pepohonan menambah kesan mistis. Hingga kini, Alas Purwo tetap menjadi tempat yang penuh misteri dan sangat dihormati.